Halo kawan Gizi Indonesia, selamat datang di Leadership Talk by Isagi. Sekarang masuk di episode kedua. Leadership Talk ini adalah program dari bidang kepemimpinan gizi, di mana kita akan ngobrol santai bersama tokoh-tokoh gizi di Indonesia terkini tentang sharing nilai kepemimpinan di bidang gizi. Nah, perkenalkan saya Aris Saptaji. Di kesempatan ini saya akan jadi host di Leadership Talk episode kedua terkait dengan mau dibawa kemana organisasi profesi gizi. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman bintang tamu kita di episode kedua, yaitu Bapak Dr. Entos Zainal, DCN SP MPHM. Beliau merupakan tokoh di bidang gizi Indonesia dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua DPP Persagi Indonesia. Nah, narasumber kita kali ini lahir di Paraman, Sumatera Barat, tanggal 9 April 1966, beliau meraih gelar Diploma 3 dari Akademi Gizi Kemenkes Padang, kemudian melanjutkan di Postgraduate Diploma Gizi di Seameo FKUI. Nah, kemudian beliau meraih gelar S1 di bidang gizi masyarakat sumber daya keluarga IPB, kemudian melanjutkan studi masternya di Master of Primary Health Care Management di Universitas Mahidol, Bangkok, Thailand, dan beliau juga sudah menyelesaikan studi doktoralnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Beliau ini memiliki sangat banyak sekali pengalaman di bidang gizi. Beliau juga sempat mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional terkait dengan program pencegahan dan penanggulangan masalah gizi. Selain itu, beliau juga telah mengikuti banyak pelatihan dan workshop berskala internasional. Yang terakhir adalah workshop terkait percepatan penurunan stunting dari aspek sosial, budaya, dan juga iptek yang diselenggarakan di India pada Maret 2019, satu tahun yang lalu. Nah, kita sambut, kita kenalkan bintang tamu kita. Halo, Bang Entos. Halo, Aji. Teman-teman semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Bang Entos ini, salah satu senior kita di bidang gizi, teman sejawat juga. Saya lihat Abang ini lulusan dari Poltekkes Padang juga ya? Ya, betul. Ya, jadi intermezzo juga teman-teman. Jadi saya juga studi saya S2 S3 juga saya lanjutkan di Padang, terutama di tepatnya di Universitas Andalas. Jadi ya, saya kurang lebih rumah saya kedua itu Sumatera Barat. Jadi senang sekali bisa berbincang dengan Bang Entos sekarang ini. Baik, gini Bang, ini kan kita mau tanya-tanya nih, sharing-sharing untuk teman-teman gizi Indonesia di luar sana. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sudah kita himpun ini, yaitu yang pertama itu, apa sih yang melatar belakangi Bang Entos ini untuk terjun di dunia gizi? Secara kita tahu gitu kan, dunia gizi itu kan laki-lakinya sedikit, jadi kita nggak banyak populasi laki-lakinya, paling banyak itu perempuan, dan itu pun juga pertanyaan kembali ke saya juga kenapa di bidang gizi. Nah, tapi saya ingin tahu pengalaman atau cerita di balik Bang Entos ini kok terjun di dunia gizi. Baik, makasih Mas Aji, teman-teman semua, teman Isagi yang hadir pada kesempatan ini dan dimanapun kita berada, para ahli gizi, dan tentunya ini bagian kiprah kita untuk kebaikan negeri kita Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita lihat pertanyaan ini sebetulnya agak fundamental ya, tetapi karena dia fundamental, filosofi yang kita bangun rancangan itu kan dua ya. Rancangan ikhtiar kita sebagai manusia, tapi rancangan skenario disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi rancangan ikhtiar dan rancangan skenario yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau ikhtiarnya, barangkali teman-teman semua, ketika kita SD punya cita-cita, SMP punya cita-cita, SMA punya cita-cita, mungkin tidak ada satu kita bercita-cita menjadi ahli gizi kan ya. Itu tidak ke sana arahnya gitu. Jadi ini cerah ya Bang ya. Ya, ini filosofis kehidupan ya. Okay. Tetapi kemudian rangkaian kehidupan yang diikuti ketika saya SMA, ya saya SMA 2 Padang, SMA Negeri 2 Padang waktu itu favorit ya, di Sumatera Barat gitu, cukup bagus, tahun 85 saya selesai gitu. Tetapi kemudian keberadaan waktu itu
Akademi Gizi yang ini adalah ikatan dinas, dan kita memberikan kontribusi terhadap pendidikan kecil sekali karena sebagian besar tanggung oleh negara, dan kemudian kita ditentukan nanti kita tinggal memilih kita mau bekerja di mana gitu. Itu barangkali satu stimulus yang kemudian membuat saya kemudian memilih jalur ini secara baik. Gitu. Ini barangkali yang harus kita lihat dulu. Jadi kalaupun punya beberapa profesi lain yang mungkin diminati, tetapi suasana pada waktu itu membuat saya memilih untuk masuk pada jalur akademi kedinasan, namanya Akademi Gizi Kedinasan Sumatera Barat, yang ada waktu itu satu-satunya di Sumatera, ketiga saya berada pada kesempatan itu. Ini barangkali dari sisi pilihan yang dilakukan. Tetapi teman-teman, saya nggak tahu ya, pada waktu saya masuk itu sebetulnya saya juga nggak tahu dia arahnya kemana kan gitu. Saya ini akan jadi apa gitu. Saya nggak tahu persis lah. Sebenarnya belajar bagaimana membuat makanan ya, berbagai jenis makanan, kemudian belajar juga mikrobiologi, belajar juga patologi, belajar juga biokimia, belajar juga Pancasila. Saya merasa ini berat sekali loh pendidikan sebetulnya gitu. Sehingga ketika saya komparasi dengan teman-teman yang pendidikan katakanlah di jenis lain tuh, sebetulnya apa yang kita miliki pada waktu itu cukup berat yang kita lalui gitu. Tapi ini barangkali membuat kita, sehingga saya mengatakan kalau kita menggunakan jenis sistem-sistem yang selama ini, seorang ahli gizi itu akan dia memiliki metodologi yang akan lebih baik dalam mengikuti kehidupannya. Karena waktu itu metodologi kita dan pembelajaran, ya waktu itu kan lulusan BSc namanya, namanya, itu cukup rapih dan cukup membuat kita terstimulasi untuk kemudian mencari ilmu pengetahuan terbaik. Ini barangkali di awalnya. Tetapi kemudian saya pada waktu kuliah, barangkali kalau ketika itu ada yang disebut dengan P4, lalu ikut dalam kelompok itu biasanya ya cenderung menang lah, walaupun tidak juara satu gitu. Jadi sehingga itu membuat satu bagian yang secara sosial sebetulnya cukup memahami juga ilmu-ilmu lainnya gitu. Ketika saya tahun-tahun terakhir, sebetulnya saya baru merasakan ketika saya diajak oleh Prof. Pasri Jalan untuk masuk pada suatu penelitian. Jadi kita membuat beliau untuk disertasinya buat suatu penelitian, kemudian beliau memberikan arah-arahan terhadap sebetulnya kita itu gizi itu kemana sih ke depan. Sehingga Human Development Index sebetulnya sudah kita bicarakan ketika itu. Itu di tahun 88. Jadi coba bayangkan Human Development Index, walaupun namanya belum itu, tapi sudah kita bicarakan ketika itu. Bagaimana gizi dengan pendidikan, bagaimana gizi dengan dengan kecerdasan, bagaimana gizi dengan kita bicarakan ketika itu. Sehingga saya kemudian mulai makin menggeluti ini dan mulai makin merasa bahwa inilah panggilan sesungguhnya dari kiprah seorang kita sebagai profesional untuk kemudian memilih hidup untuk menjadi ahli gizi. Ini barangkali satu episode yang sangat bagus sekali gitu. Saya lalui gitu, sangat bagus sekali saya lalui, yang membuat saya merasa bahwa kemampuan saya, pemahaman saya tentang ilmu gizi itu sebetulnya sudah melewati zaman yang ketika teman-teman pada waktu itu juga masih belum begitu kuat kiprahnya. Jadi saya mengalami satu episode itu. Kalau boleh episode berikutnya, kalau dilihat, sebetulnya ketika ketertarikan terhadap persagi, ketika sebelum menjadi pegawai negeri, begitu saya tamat, saya sudah ikut nih di kelompok-kelompok senior untuk membuat ikut arisan-arisan Persatuan Ahli Gizi. Jadi saya sampaikan, saya lebih dulu menjadi ikut persagi dibandingkan pegawai negeri kan gitu ya. Di waktu ini barangkali yang satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi kemudian kita kan dipilihkan, setelah tamat dipilihkan mau kerja di mana kan ya, mau kerja di mana gitu. Kita dipilih tiga provinsi. Saya waktu itu pilih Pekanbaru, kemudian Jambi, satu lagi saya lupa gitu. Tapi saya tidak milih Sumatera Barat gitu. Tidak milih Sumatera Barat. Hanya saja ini lagi ada skenario lain harus kita lalui. Ketika saya milih, direktur saya sampaikan ke saya, entos Anda tidak boleh kemana-mana, Anda kami perlukan mengajar di sini. Gitu. Jadilah saya staf di Akademi Gizi, kemudian berubah menjadi PAM namanya, Pendidikan Ahli Media Gizi.
saya itu ditempatkan itu sebagai asisten dosen untuk biokimia. Jadi ini barangkali. Jadi biokimia, kimia makanan gitu. Jadi saya agak berat memang apa yang saya alami di laboratorium ya. Yang kalau kita nggak Berarti dulu itu akademi gizi itu kedinasan ya Bang ya? Awalnya kedinasan. Kita tinggal memilih kita mau kerja di mana gitu. Jadi saya berada di Sumatera Barat. Ketika itu ya saya coba menata hal-hal di luar sebagai ahli gizi, di luar sebagai struktural, sebagai pengajar, saya mulai menata administrasi. Misalnya gini, barangkali pertama kali saya mengumpulkan semua abstrak penelitian yang dilakukan oleh teman-teman angkatan saya, lalu saya satukan. Ini dua, yang pertama tidak ada duplikasi, yang kedua sebagai basis untuk melakukan penelitian berikutnya. Ini saya buat betul itu. Ada satu halaman, satu buku itu, disertasi itu, saya buatkan abstraknya sehingga orang yang ingin meneliti berikutnya ada pilihan gitu. Ini barangkali yang kedua, walaupun saya masih muda sekali waktu itu, kita mencoba membuat kelompok-kelompok untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Cukup kuat dan hari-hari kita tuh habis di lapangan jadinya gitu. Ini barangkali cukup kuat menyatu dengan teman-teman atau senior-senior kita yang ada di kedokteran gitu. Jadi kalau disebut waktu itu saya berterima kasih sekali kepada Dr. Zulkarnain Agus waktu itu. Itu juga dosen saya itu Pak. Ya. Jadi itu dengan saya itu dekat sekali gitu, beliau memberikan arahan beberapa hal yang baik sehingga kita menjadi seorang ahli gizi yang benar-benar update terus gitu. Jadi ini barangkali yang kita lakukan. Penelitian kita cukup banyak dan segala hal yang terjadi. Saya kemudian dapat tawaran untuk training. Ada 2 tawaran waktu itu. Satu ke Kanada untuk laboratorium, satu di CMU, di CMU FKUI. Dua-duanya saya masukkan, tapi CMU lebih dulu dan dipanggil, makanya saya masuk ke CMU FKUI. Jadi saya masuk ke CMU untuk DCN namanya Diplom Community Nutrition gitu. Menarik Mas Haji, menariknya apa? Ilmunya menarik, lulusnya juga menarik kan gitu. Karena bayar dolar waktu itu gitu. Iya. Jadi itu dulu training tentang apa tuh Bang? Training tentang apa itu? Tentang gizi masyarakat. 6 bulan. Berapa? Oh 6 bulan. Oke. 6 bulan. Ya, tetapi karena saya itu dibiayai oleh agensi ketika itu memang cukup besar yang saya terima untuk hidup di Jakarta kan gitu ya. Selesai itu barangkali secara organisasi saya memang di Sumatera Barat masuk sebagai anggota. Saya lupa waktu itu jadi di pengurus itu jadi ketua bidang apa gitu ya. Tetapi sudah memang mencintai organisasi dengan baik. Tapi organisasi Persagi waktu itu tidak sebaik sekarang. Kita banyakkan hanya kegiatan hanya arisan gitu, pertemuan bulanan. Sehingga kerap pertanyaan itu ngapain jadi ikut Persagi, kegiatan yang benefitnya tuh tidak banyak dirasakan gitu. Itu waktu itu yang beberapa protes dari teman-teman semua. Ini episode yang sangat bagus sekali, sangat dengan dinamika, penuh dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga sampai saya kembali ke ke Sumatera Barat, kembali bekerja dengan baik di institusi yang ada sebagai pengajar naik level sebetulnya. Dulu asisten dosen, sekarang sudah diimpikan teman-teman sebetulnya dari yang seseorang hanya bekerja di laboratorium naik sedikit menjadi diberi tugas untuk mengajar. Jadi kalau misalnya pertemuan dapat 3 kali pertemuan mengajar di kelas. Ini barangkali Mas Aji satu bagian episode yang baik sekali. Boleh saya lanjutkan atau ditanya dulu gimana? Baik, sangat menarik sekali ya Bang Entos ya ceritanya. Jadi dulu perjalanannya dari Akademi Gizi karena sekolah kedinasan dan pilihannya lebih aman gitu ya. Jadi kita udah tahu kita nanti harus kerja di mana dan sebagainya. Dan ternyata Bang Entos sendiri sudah memilih untuk di berbagai provinsi ya di luar Sumatera Barat, tapi akhirnya takdir juga kembali di Akademi Gizi untuk jadi asisten dosen dan pernah juga dapat postgraduate training di CMU FKUI. Nah, saya lihat nih
Bang Entos, ternyata pendidikannya Bang Entos tuh nggak berhenti di situ saja gitu kan. Nah, itu bisa diceritakan Bang Entos, kemudian melanjutkan studi di mana, kemudian pengalamannya itu seperti apa mungkin. Jadi ini banyak hal menarik, apa namanya itu, begitu saya kemudian ke Jakarta dan kemudian saya pindah ke Jakarta yang pada waktu itu sebetulnya lebih kepada cerita di Jakarta karena kita kan pegawai pusat ya. Di waktu itu istilahnya itu saya lupa. Jadi pegawai pusat dan pegawai daerah. Saya itu pegawai pusat sebetulnya. Kembali ke Jakarta, tetapi kemudian ada tawaran. Tawarannya begini, siapa sebetulnya waktu itu ingin membuat satu program, namanya program pemberian makanan tambahan sekolah. Ini sesuatu yang sangat bagus sekali tahun 96, karena caranya itu sebetulnya bukan soal makanannya, bukan soal gizinya, tapi juga salah satu cara bagaimana menyalurkan apa namanya itu, menyalurkan pembiayaan untuk sampai ke desa. Jadi waktu itu PMTAS itu, program tambahan sekolah itu, jadi uangnya itu dari pusat langsung ke sekolah, dia bisa diambil uangnya kalau ditantangani oleh kepala sekolah, kepala desa, dan wakil orang tua. Kalau uangnya sudah dapat, kemudian uang itu diberikan kepada PKK untuk 1 bulan, oleh PKK dibelikan untuk bahan makanan lokal. Jadi harus makan lokal. Sehingga petani yang dulu menyatu dengan proyek diversifikasi pangan dan gizi, ketika petani menghasilkan pangan itu, maka pangan itu dibeli oleh sekolah, makannya itu dibuat oleh PKK, sehingga PKK itu bergizi, enak, dan juga sesuai dengan lokalita kan ya. Jadi begitu dia makan, begitu jam 10 makan itu diantar ke sekolah oleh guru. Sebelum dia menyampaikan, sebelum memberikan makanan, dia sampaikan dulu, ini makanan ini adalah dari, katakanlah dia dari pisang, dibuatnya seperti ini, fungsi gizinya ini. Sebelum makan, kita cuci tangan dulu, dan kemudian berdoa. Selesai itu, belajar lagi bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada nilai karakter di sana, ada nilai ekonomi di sana, ada nilai kebudayaan di sana. Ini yang dilakukan ketika itu. Saya ditanya, siapa yang memiliki pemahaman untuk membuat KIE, komunikasi, informasi, edukasi yang baik ya. Waktu itu ditanya. Tapi waktu itu Bang Etos masih di Akademi Gizi di Padang atau udah pindah tugas itu Bang? Saya udah pindah ke Kemenkes. Oh, sudah pindah ke Kemenkes ya? Ke Kemenkes. Sehingga saat itu domisilinya udah di Jakarta. Ya. Oke. Setelah itu gimana itu Bang? Lanjut sekolah di Bogor, IPB, kemudian bisa ke Thailand, kemudian bisa lanjut S3, itu ceritanya bagaimana Bang? Jadi ketika saya di Kemenkes, orang kemudian memperkenalkan saya untuk mampu mengelola itu. Karena dulu sebelumnya, ini barangkali ini nggak tahu apakah bisa diperoleh oleh yang lain ya, saya pernah jadi juara nasional nomor 2 untuk penulisan karya ilmiah pangan dan gizi. Waktu itu tahun 92. Luar biasa. Jadi waktu itu saya mulai HFCS. Ini barangkali penting sekali kalau kita mulai HFCS, high fructosa cassava syrup. Jadi bagaimana itu tahun berapa, dia? Bang? Berapa? Tahun berapa itu, Bang? Tahun 92. Oke. Jadi HFCS itu high fructosa cassava syrup. Jadi bagaimana cassava kita olah dia kemudian menjadi fruktosa yang itu lebih tinggi dari sukrosa gitu. Jadi ada HFCS namanya high fructosa cassava syrup. Jadi saya waktu itu dapat juara nomor 2 Mas Haji, dan hadiahnya itu uang cukup besar sekali gitu. Barangkali kalau waktu itu saya nikah di Jakarta, uangnya saya gunakan gitu. Mantap. Oke. Terus Bang ceritanya bisa lanjut sekolah di IPB, di Bangkok, Thailand, gitu gimana ceritanya, Bang? Jadi ketika saya kemudian ke Bappenas, dari Kemenkes, saya mengelola PMTAS, saya melihat mungkin kekeliruan saya pada waktu itu memandang. Saya memandang kok kayaknya, ini barangkali ini kritikan saya waktu itu. Kalau saya tanya
anak D3. Untuk mengatasi anemia, dijawabnya itu adalah pil tablet tambah darah, kan gitu. Iya. Saya tanya S1 apa? Pil tablet tambah darah. Saya tanya S2 hampir sama. Saya merasa apa bedanya D3, S1, S2, kan gitu. Iya. Sehingga saya memutuskan, saya nggak mau sekolah. Pendidikan formal saya itu D3, tambah training DCN. Saya nggak mau sekolah gitu. Cukup ada beberapa tawaran waktu itu. Ada Prof. Neshem datang dari Cornell, menawarkan ke saya gitu. Ada Jeff Mark waktu itu datang dari Queensland juga menawarkan. Tapi waktu itu saya nggak mau sekolah gitu. Keliru saya memandang sekolah pada waktu itu gitu. Iya. Terus gimana kok bisa sadar terus langsung sampai suatu ketika ada teman kita namanya Adil dari sekarang di Kemenkes, dia datang ke saya di Bapenas. Nah, di IPB. Wah, kalau kita kuliah berdua di IPB gimana? Ya, bagus. Pantas kan itu. Bagus kalau saya di IPB masih buka kesempatan, saya langsung siapkan semua, lamar di IPB gitu. Lalu karena beasiswa saya di depan, nggak mungkin lagi beasiswa, saya dia sendiri di IPB, masuk IPB. Masuklah di gizi masyarakat sumber daya keluarga. Yang ketiga itu ya agak berat juga, karena IPB itu kita kan harus juga mengambil mata kuliah wajib sebagai sarana pertanian. Jadi harus mengambil mata kuliah, saya lupa istilahnya itu, ekologi, mata kuliah hama penyakit, mata kuliah tanah. Jadi harus belajar lagi saya sendiri. Jadi harus punya sawah, punya anu sendiri, punya kebun sendiri lah, kebun palawija, kebun nano, punya sendiri. Yang jam 7 saya harus berada di kampus Beranang Siang gitu, kampus di Darmaga jam 7 pagi. Jadi padahal saya tinggal Jakarta kan ya. Jadi bayangkan jam 5 itu subuh saya udah orang ke Jakarta, saya ke Bogor gitu. Bogor. Jam 7 saya udah di sana gitu. Karena saya bukan kuliah saya itu hanya izin belajar, bukan tugas belajar. Jam 7 di sana, jam 1, jam 2 saya balik ke Jakarta, kerja lagi malam gitu. Baik, pada waktu itu di Bogor belum SDZ ya, Bang ya. Jadi masih sarjana pertanian ya untuk gelarnya waktu itu ya. Sebetulnya dua, satu insinyur transisi ke SP. Dulu kan pertanian itu insinyur namanya. Transisi ke SP. Kayaknya pas di waktu saya lah keluar SP-nya itu sarjana pertanian. Keluar SP-nya. Oke, baik, luar biasa sekali Bang Etos. Ternyata perjalanannya dimulai dari bergelut di bidang kepemerintahan, kemudian juga bertanggung jawab terhadap beberapa program, salah satunya itu PMTAS, pemberian makanan tambahan anak sekolah, kemudian sempat ini ya Bang ya, memandang sekolah itu apa ya, karena sama aja mungkin ya, terus kemudian ternyata beliau berubah pikiran, kemudian melanjutkan studinya. Nah, kemudian kok bisa sampai ke Mahisol Bangkok itu bagaimana Bang ceritanya Bang? Jadi ketika saya waktu itu di Bappenas, ada satu, saya sudah ikut sebetulnya di Persagi Jakarta sudah ikut, tapi sebagai anggota dari seksi apa gitu. Ini barangkali suatu ketika ada bukan kongres, ada kegiatan besar, tapi saya nggak diberitahu. Saya merasa berkecil hati juga. Saya merasa sudah begitu dekat dengan, tapi saya kok nggak tahu ya kan gitu. Nggak tahu ya gitu ya informasi itu ya. Informasinya. Jadi ini barangkali saya tidak pernah merasa terputus dengan organisasi saya gitu. Jadi ketika saya terputus, oke nggak apa-apa, tapi saya tanya betul para senior untuk saya dapat apa sih yang dibicarakan di sana gitu. Pada itu sekitar tahun 99 kalau nggak salah ketika itu gitu. Ya, tahun 2000 kemudian PMTAS itu kegiatan berkurang, jadi menjadi kegiatan daerah. Karena itu satu organisasi sekretariat untuk mendukung itu, sehingga saya dari Bappenas dikembalikan ke Kemenkes. Ini barangkali bagus sekali. Jadi saya kembali ke Kemenkes gitu. Jadi setelah saya 5 tahun di Bappenas, saya kembali ke Kemenkes. Di Kemenkes waktu itu ada kesempatan untuk kemudian ikut persahabatan pemuda ASEAN Jepang.
Saya nggak tahu kenapa gitu diusulkan untuk ikut. Ya, saya senang sekali ketika diusulkan. Saya siapkan semua bahan-bahan, saya ikutin ujiannya gitu. Ternyata alhamdulillah saya lulus untuk ikut Persahabatan Pemuda ASEAN Jepang tahun 2000 tidak salah berangkatnya. Saya lulus ketiga itu, tetapi saya merasa saya punya kekurangan itu. Saya ini Mas Aji kalau disuruh nyanyi, disuruh nari gitu, barangkali lebih baik bikin makalah 20 halaman gitu ya. Sementara salah satu basis daripada kan pertukaran budaya ya. Iya betul. Itu kalau dulu itu masuk programnya Kemenpora atau apa Pak? Kalau saat ini tuh masuknya ke Kemenpora Bang untuk pertukaran. Waktu itu saya kira kalau nggak salah. Saya nggak salah ya. Sehingga saya kan diajarin nari, diajarin nyanyi. Tapi karena memang nggak bisa sulit juga kan itu ya. Iya. Karena kegiatan kita itu kalau siang itu ada olahraga ya. Ada diskusi, malamnya itu malam budaya, ada nari. Saya ikut dalam kelompok itu. Ya tapi karena lulus dan punya keinginan gitu, saya ikut. Ya ini barangkali bagi teman-teman yang masih muda, ini pengalaman luar biasa gitu. Luar biasa pengalaman. Saya masih muda waktu itu, datang ke negeri orang gitu, saya agak udik dikit gitu, ke negeri orang yang begitu luar biasanya tuh. Kita keliling kota gitu, hidup dengan suasana yang barangkali jarang bisa saya peroleh lagi ya setelah ini kan ya, karena kita diperkenalkan dengan hal-hal budaya yang sangat baik sekali. Kita pertukaran budaya, keakraban, olahraga, dan juga selalu ada pada sesi di mana sesi untuk diskusi. Barangkali beberapa hal yang tadi tidak saya unggulin gitu. Tapi ketika diskusi biasa saya diunggulin gitu. Jadi keunggulan saya itu biasa diskusi kan ya. Begitu diskusi, biasa keunggulan saya di sana gitu. Sehingga saya yakin tidak menonjol, tapi pada satu sisi itu biasanya agak menonjol dibandingkan dengan teman-teman yang Asia Tenggara lainnya gitu. Jadi selalu kalau ada untuk menyampaikan sesuatu, saya diminta untuk menyampaikan itu, walaupun bahasa Inggris saya juga nggak terlalu bagus sebetulnya, Ji. Jadi dengan bahasa Inggris ya seadanya, itu kesempatan hal seperti itu. Jadi ini barangkali satu momen yang juga luar biasa, Mas Haji, kalau dilalui. Saya balik ke Jakarta, selesai itu, saya ke Kemenkes, tapi kemudian saya dapat penugasan yang juga di luar nalar saya gitu. Saya ditugaskan untuk menjadi ikut training PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Itu tentang apa itu, Bang? Jadi yang tadinya saya di Jepang begitu glomor gitu. Sekarang saya masuk ke penyidik pegawai negeri sipil, saya masuk di sekolah polisi di Lido. Oh. Jadi saya jadi penyidik pegawai negeri sipil. Ini sangat bagus untuk kepemimpinan, sangat bagus sebetulnya. Jadi kita diajarkan banyak hal di situ, bagaimana menyidik, bagaimana hal-hal yang sangat bagus sekali bagi saya ketika saya menemui itu adalah pendidikan yang menurut saya juga cukup sangat bermutu gitu. Jadi saya masuk penyidik. Jadi saya pikir saya dikasih apa penugasan, ternyata dikasih untuk pelatihan penyidik pegawai negeri sipil. Nggak salah, saya lupa apakah dia 3 bulan atau 6 bulan, saya juga lupa ketika itu gitu. Jadi ini adalah bagian pendidikan yang tidak akan didapatkan oleh teman-teman umumnya gitu. Jadi bagaimana pendidikan di Jepang kita diajarkan bagaimana tentang kepemimpinan, di sana juga diajarkan kepemimpinan gitu. Kemudian terakhir sebetulnya saya mendapat kepemimpinan juga waktu di SMIO untuk CLF apa istilahnya itu, untuk Southeast Asian Leaders of Nutrition. Jadi pimpinan gizi di Asia Tenggara. Saya diberikan kesempatan, mudah-mudahan kalau kesempatan itu masih ada SMIO, barangkali sangat bagus sekali untuk diikuti teman-teman ya. Apa? Karena itu ada leaders untuk Asia Tenggara gitu. Iya, namanya itu LNP, Southeast Asia Leadership Nutrition Program. Iya, betul. Saya dapat itu juga gitu. Iya. Itu cukup bagus juga. Jadi ini barangkali teman-teman setiap tahun atau 2 tahun sekali gitu ya. Ada. Jadi, ya. Ada program untuk pelatihan kepemimpinan tingkat Asia Tenggara. Ya. Jadi itu kemudian di tahun 2003 saya ingin kuliah cari-cari nih
waktu itu ada dari Ditex namanya, Ditex itu semacam saya lupa apa di Thailand, untuk kemudian memberi kesempatan kita kuliah di Bangkok di Mahidol. Saya ikut tes, alhamdulillah lulus di sana. Saya masuk ke sana, tetapi yang agak waktu itu bagi saya itu paspor kita ditahan gitu, karena diminta harus selesaikan selama paling lama setahun. Jadi tidak boleh pulang gitu. Sehingga ada juga di tempat kami itu yang pembiayaan itu dari negara kita gitu, itu boleh pulang ngambil data di Indonesia, saya ambil data di sana gitu. Jadi saya ngambil data itu di rumah sakit, saya lupa nama rumah sakitnya itu, Chonburi atau apa gitu ya. Jadi seperti itu, jadi harus menggunakan, kalau dulu kan ke Indonesia itu Inggris, ke bahasa Inggris, saya bahasa Inggris ke bahasa Thailand gitu. Jadi, itu buat tantangan tersendiri ya Bang ya? Gitu. Iya. Jadi saya ada di sana, Singburi Hospital. Singburi Hospital. Saya di sana, selesai itu ya saya kembali ke tempat kerja, 2004 ke tempat kerja. Saya kembali lagi masuk ke organisasi. Saya waktu itu saya lupa di seksi namanya, ketua seksi lah. Ketua seksi di organisasi. Biasanya saya itu sering dipakai di pemberdayaan masyarakat. Jadi sering sekali saya itu selalu masuk bagian pemberdayaan masyarakat. Saya nggak tahu kenapa ya. Ini barangkali. Jadi apa nama itu nilai pertanyaan ini mau kemana kita bawa organisasi ini? Kali harus dibangun betul. Kalau bisa memang Mas Haji, teman-teman yang semuanya, kalau bisa memang pimpinan organisasi mulai dari bawah betul gitu. Sehingga banyak nilai-nilai yang sebetulnya harus dibawakan kepada teman-teman yang lain. Selesai itu kembali ke pendidikan. Kemudian tahun 2010 atau 2011 ya, ada pertemuan di Colombo, namanya biregional, jadi on stunting atau apa istilahnya, tapi mempelajari bagaimana, bukan on stunting, SUN, Screening Up Nutrition Movement, mengenai SUN. Oh iya. Kali diperkenalkan untuk Asia Pasifik di Colombo gitu. Saya ikut ke sana, ikut ke Colombo. Waktu saya sudah kepala seksi di Kemenkes, nggak salah ada 10 kementerian yang ke sana. Lagi-lagi itu Mas Haji, saya lalu diminta teman-teman untuk menjadi, lu aja yang wakilin bicara tentang Indonesia ya. Ya kalau bahasa Inggris, karena saya mengatakan dulu, saya nggak ngerti yang kamu bilang, tapi saya paham gitu. Bahasa Inggris nggak pas gitu, tapi saya paham maksudnya gitu. Ini barangkali pulang dari sana waktu itu makin kuat mengenai SUN dan mengenai stunting. Kemudian saya waktu itu diminta untuk ke Bappenas, awal itu nggak dibolehkan gitu, sehingga saya tertunda ke Bappenas setahun. Kemudian tahun 2014 itu saya ke Bappenas menjadi kepala Subdirektorat Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat. Di sana di Bappenas, kemudian saya sudah naik nih dari semula itu kepala seksi di organisasi, sudah naik menjadi wakil sekjen. Jadi wakil sekjen. Ini udah cukup nih, wakil sekjen. Lalu sebetulnya itu tahun berapa itu Bang? Jadi wakil sekjen di Persagi. Wakil sekjen itu nggak salah kan pengurusan itu 2019 2024, 2015 2019, 2011 2015. 2011 2015 saya wakil sekjen, 2015 2019 saya sekjen, 2019 2024 saya ketua. Oke, jadi perjalanannya mulai dari awal 2011. Jadi 10 tahun terakhir, baru di tahun 2019 sampai 2024 ini Bang Entos jadi Ketua DPP Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Wah, sangat luar biasa sekali Bang Entos perjalanannya. Jadi kalau saya mendengar ceritanya Bang Entos ini, pekerjaan jalan, kepemimpinan pun jalan gitu ya.
pengalaman di organisasi, di luar dari pekerjaan itu pun juga banyak sekali yang sudah dilakukan. Dan nggak kaget juga sekarang bahwa Bang Etos sekarang ini menjabat jadi Ketua DPP Persagi Indonesia, karena ya jenjang karirnya udah sebelum-sebelumnya udah dari anggota, kepala seksi, wasekjen, sekjen, dan sekarang jadi top jabatannya strukturalnya yaitu jadi Ketua DPP Persagi. Nah, untuk itu saya nih mau bertanya nih Bang, menurut Bang Etos, apa sih arti kepemimpinan, Bang? Jadi ada dua hal. Pertama, apa yang kita dapatkan di bangku kuliah. Kemarin sebelum 2014-17 ya, saya juga belajar mengenai change management di NU Australia, kemudian juga di Queensland Australia. Jadi kita diberi kesempatan untuk belajar di sana. Kalau di sisi formal kuliah, kan kita harus leaders itu kan berbeda dengan bos, berbeda dengan chair, berbeda dengan berbeda dengan manajer. Leaders itu harus selalu berada di depan. Membuat inovasi, melakukan motivasi, dan menjadi role model. Menjadi role model untuk sebagai suatu itu jangan pikiran diri sendiri. Kita harus berpikir orang-orang lain yang kita pimpin. Saya memimpin 60.000 orang kan ya. Ya. Yang kota Persagi. 60.000 orang. 40.000 orang diantaranya itu, jadi hampir 40.000 orang diantaranya itu address, karena dia punya, sebagian besar punya STR kan. Jadi saya harus melihat sosok daripada gerbong saya bawa itu adalah bukan sosok individu, tetapi adalah sosok kebersamaan yang kadang-kadang sakit menekan, yang kadang-kadang harus mengkombinasikan itu. Kita juga sebetulnya tidak sedikit. Jadi ketika misalnya saya begitu masuk menjadi ketua, hal yang pertama kali saya perbaiki adalah kartu anggota. Itu saya perbaiki betul. Kalau dulu kartu anggota itu sehari saya oleh 5 atau 6 orang menanyakan bagaimana kartu anggota, baik dirinya maupun kelompoknya maupun DPD maupun DPC-nya gitu. Kemudian berkurang terus. Yang sekarang ini saya sudah bisa tidur. Kenapa? Karena yang nanya kartu anggota dalam 2 minggu paling 1 orang. Dulu saya ditanya dalam 1 hari bisa 5 orang nanya WA. Sekarang 2 minggu paling 1 orang. Dan masalahnya masalah yang sama yang belum bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ini saya kecenderungan keberhasilan harus lihat dari situ dulu. Apakah teman-teman yang mengurus kartu anggota gitu, itu masih punya masalah atau tidak? Kalau dia masih punya masalah, seperti serakasan dulu, saya belum berhasil. Itu yang pertama yang saya pegang betul. Yang kedua yang saya pegang itu adalah STR. Dulu STR, barangkali siang malam saya di WA mengenai STR. Siang malam saya di WA mengenai STR. Tetapi sekarang ini, saya sudah tidak perlu lagi berpikir banyak tentang STR, kalaupun dia masih punya berbagai masalah yang saya tahu di luar kontrol saya, gitu. Tapi paling tidak, sistem sudah jalan. Sudah ada orang-orang yang memverifikasi STR, begitu masuk, dia verifikasi, dan coba bayangkan Mas Aji, kita ini memimpin orang untuk bekerja yang tidak digaji. Ini yang paling berat. Itu yang paling tantangan yang paling berat ya Bang ya? Mereka itu untuk buka KTA, untuk kemudian buka WA di rumah, untuk kemudian buka aplikasi, jam berapapun, padahal dia tidak dapat gaji dari situ. Ini barangkali yang tidak ada penggajian. Ini barangkali yang kita lihat. Lalu yang ketiga, kalau STR sudah tenang, bagaimana SKP? Gitu. Bagaimana SKP? Sistem SKP. Sistem SKP ini pasang surutnya ada. Tapi saya ingin melihat
Bukan itu sebetulnya. Tapi akuntabilitas daripada SKP itu yang harus dijaga. Itu saya jaga betul. Saya bilang kalau 3 ini selesai gitu, yang lainnya itu saya akan lakukan, tetapi kita tidak berhasil kalau yang 3 ini tidak jalan dengan baik. Yang keempat baru saya benahi sistem keuangan. Sistem keuangan saya benahi. Ya, cukup bagus lah kalau sekarang ini. Dengan sistem keuangan, saya sudah mencoba sekarang ini. Jadi, teman-teman yang ikut seperti sekarang ini, saya ganti paket datanya. Teman-teman yang buka KTA, saya ganti paket datanya. Jaga-jaga betul. Karena paket data aja teman-teman sudah merasani lah, dihargailah. Jadi sebetulnya sistem keuangan saya perbaiki, sistem yang terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan profesi lain yang masih punya banyak yang harus disinkronkan, diharmonisasikan, hubungan kita dengan pemerintah yang beberapa produk regulasi lihat. Tapi sekali lagi saya ke teman-teman, waktu dulu pernah dari teman-teman Ilmadi juga mendesak saya untuk melakukan sesuatu, saya bilang bagaimanapun komunikasi, ya nggak bisa komunikasi, nggak bisa komunikasi. Ini komunikasi harus dibangun, tidak bisa sekarang, besok, nggak bisa besok, tahun depan, tapi jangan melakukan sesuatu yang di luar daripada hal-hal yang kita sepakati. Kalau nggak bisa lagi komunikasi, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tujuan kita semuanya baik, semoga mudah-mudahan dilindungi, ditunjuki, sehingga maksud baik kita itu menjadi satu, dia chemistry-nya satu, sehingga tujuan kita tercapai. Gitu. Ini barangkali yang selalu saya sampaikan, komunikasi itu. Banyak hal lain yang masih tersisa, termasuk hubungan Isagi dengan Persagi. Karena Isna itu di mana, Asdi di mana, dan juga ada hal-hal lain. Jadi kita nanti Aji teman-teman semua kita bicarakan. Jangan kemudian kita diamkan gitu ya. Yang kita diamkan, harus kita bentuk satu komunitas gizi yang saya sebut solid, proporsional, maju. Jadi yang bisa saling membantu satu sama lain ya Bang ya. Yang nantinya bisa berkolaborasi, bisa saling membantu satu sama lain gitu kan. Nantinya harapannya komunitas gizi tersebut. Gini, kita ini banyak profesi. Ya, banyak profesi. Profesi gizi salah satu di antaranya. Tapi jangan kita sudah profesi salah satu di antaranya, kita fragmentis lagi gitu. Sehingga seperti apa yang maunya teman-teman, saya katakan, suatu ketika saya ingin membuat satu organisasi yang sebetulnya under 30. Karena saya yakin inovasi itu ada di sana. Saya yakin kalau kita melaksanakan sesuatu, itu akan lebih mudah gitu. Sehingga nanti teman-teman di Isagi, mari kita bicarakan Isagi di mana, Persagi di mana, apa yang kita sinergikan kemudian untuk memperkuat satu sama lain gitu. Betul sekali. Sangat setuju Bang. Jadi semuanya itu tujuannya satu gitu kan. Sehingga nanti profesi gizi itu bisa berkembang dan jauh lebih baik lagi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Tadi sudah banyak sekali cerita tentang pengalaman, pendidikan, kemudian bagaimana karirnya Bang Entos ini dari keanggotaan Persagi, kemudian jadi ketua Persagi, dan juga tadi sudah pernah membahas ini ya, apa sih yang sudah dilakukan mulai dari KTA, kemudian sistem keuangan, SKP, dan juga SPR, dan lain sebagainya. Nah, untuk rencana selanjutnya nih Bang Entos untuk membawa Persagi itu seperti judul kita saat ini gitu kan, mau dibawa kemana organisasi profesi gizi. Nah, yang ingin dilakukan lagi di periodenya Bang Entos itu apa yang masih belum atau belum dilakukan atau yang ingin direncanakan untuk selanjutnya Bang? Saya kan harus memegang teguh pada ada ART ya. Saya katakan dokumen yang harus ikuti ada ART. Ada 3 hal yang harus dikerjakan di sana. Pertama adalah mensejahterakan anggota. Ini masih banyak pertanyaan seperti apa sih mensejahterakan anggota gitu ya.
Seperti apa? Ini masih jauh. Misalnya gini, ketika kemarin terjadi pandemi COVID-19 ya, saya bulan Februari sudah sampaikan surat ke teman-teman untuk melakukan menunda beberapa pertemuan. Kemudian saya tanyakan ke beberapa teman-teman yang apa yang dibutuhkan. Kita memberikan beberapa bantuan. Kemudian saya lihat lagi apa yang diperlukan teman-teman. Sehingga saya sempat dengan pengurus lain sempat memberikan stimulasi pembiayaan ke sebuah provinsi untuk kemudian digunakan sesuai kebutuhan di sana. Memang nggak besar. Tapi kalau bicara 30 provinsi, kalau misalnya 5 juta aja per provinsi, dia sudah hampir 160 juta gitu. Memang nggak besar. Tapi ini adalah bagian dari bagaimana mensejahterakan anggota dalam pemahaman yang pasti umum. Ini barangkali, karena tidak mungkin kita untuk lebih utuh. Untuk selanjutnya apa lagi nih Bang? Ya. Apa? Selanjutnya apa lagi Bang? Kemudian pada periode itu SKP itu digratiskan. Bahkan kita dorong orang untuk mendapat SKP. Sehingga teman-teman untuk untuk kemudian nanti membuat STR, mengajukan STR, dia SKP akan lebih mudah lakukan. Kemudian tentu kita siapkan berbagai peningkatan kompetensi dari teman-teman kita sehingga dia update dengan ilmu yang ada. Kalau misalnya lihat kalau kita ada nama Sapa Persagi setiap hari Sabtu, Sapa Persagi itu gratis, lalu 500 orang kita berikan SKP kehadiran di situ, dan itu biasanya diikuti minimal 4.000 orang Sapa Persagi. Jadi kita memberikan pemahaman, peningkatan kompetensi kepada teman-teman kita para ahli gizi. Saya sebetulnya sekarang ini lagi berencana untuk membuat yang disebut dengan Baitul Malnya Persagi. Karena apa? Banyak anak-anak yatim, ada anak-anak yatim dari orang tuanya ahli gizi, tetapi kemudian kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Banyak hal-hal yang sebetulnya yang di luar pikiran kita sekarang ini yang bisa kita gunakan. Jadi kalau bapak ibunya bisa menempuh pendidikan sampai sarjana, jangan sampai anak-anak ini kemudian karena dua hal tidak mampu melakukan pendidikan itu. Harusnya kita minimal mendata mereka, mengetahui kondisi mereka, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan mendorong menstimulasi. Jadi tidak semuanya sesuai dengan kebutuhannya. Saya ingin betul mal itu ada. Sehingga dengan cara itulah sebetulnya kita tidak bisa mensejahterakan anggota secara utuh, tetapi kelompok-kelompok tertentu itu bisa kita topang sehingga dia makin baik dari hari ke hari. Jadi ini satu bagian. Tapi bagian yang lain, ini barangkali Mas Aji, teman-teman semua, barangkali saya ingin betul sebetulnya lulusan perguruan tinggi yang kita miliki itu dia sangat kuat dalam bidang nutri entrepreneurship-nya. Nutripreneurship-nya, bidang usaha gizi ya Bang ya? Kenapa? Iya. Bidang usaha di bidang gizi. Usaha di bidang gizi. Misal contoh yang saya bilang tadi itu. Kalau misalnya produk tadi itu yang disebut singkong misalnya. Singkong, lalu kita kemudian goreng menjadi keripik singkong. Keripik singkong kalau kita buat menjadi apa lagi. Sampai pada kita bisa menggunakan khas apa. Sirup itu masih jadi keinginan saya. Jadi dulu tahun 80, tahun 92 gitu, 92 sampai sekarang, sebetulnya saya ingin kita mulai membuat produk-produk yang juga lebih mengikuti update dengan ilmu kita gitu, update dengan berbagai pengetahuan kita, dan dia kaya dengan gizi. Yang kedua adalah usaha apa ini Bang yang udah dilakukan Bang? Maksudnya usaha apa yang udah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Persagi gitu Bang untuk bisa meningkatkan ahli gizi di Indonesia itu biar lebih maju usaha di bidang gizinya gitu. Kita baru mengidentifikasi teman-teman kita yang sudah jalan. Baru ke sana. Dan kita kalau di organisasi barangkali masih konvensional sekali gitu. Konvensional sudah ada yang jalan tetapi belum bisa lah untuk disebut sebagai bagian daripada entrepreneurship yang tepat gitu. Masih
Yang kedua, di dalam ADRT, kita kan tujuan kita itu adalah membantu pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat. Jadi, membantu pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat. Karena itu, Persagi selalu memberikan dukungan untuk hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya gini, kita waktu itu sudah ke salah satu kabupaten untuk melihat kalau ingin betul kita menerapkan percepatan penurunan stunting yang bisa dikontrol dilakukan oleh ahli gizi. Menurut kita ada 5 hal yang ingin kita kerjakan di sana. Yang pertama, kita akan membantu bagaimana tablet tambah darah itu dikonsumsi oleh ibu hamil. Kita ingin betul itu. Sehingga waktu itu kita di kabupaten itu sudah bicara betul dengan para kepala desa untuk melakukan hal itu. Yang kedua, kita ingin betul menyusui menjadi gaya hidup daripada ibu hamil atau ibu-ibu hamil kita. Jadi menyusui terutama ASI inklusif itu menjadi gaya hidup. Itu yang kita ingin lakukan di desa itu. Sehingga kita waktu itu menyiapkan kader untuk melakukan pelatihan di desa di kabupaten itu. Yang ketiga, kita ingin sebetulnya makanan pendamping ASI itu lebih lokalita, tetapi meningkatkan nilai vitamin, mineral, dan proteinnya. Ini barangkali yang kita kombinasi yang sudah kita siapkan. Yang keempat, kita ingin posyandu, jadi kader itu bisa kemudian menimbang berat badan secara benar dan memasukkan ke KMS. 4 itu. Yang kelima, kita ingin waktu itu kader mampu memberikan penyuluhan gizi dengan baik. Ini sudah kita lakukan. Jadi saya sudah datang ke kabupaten itu pada Januari kalau nggak salah. Kita sudah buat proposalnya. Sayang terkendala dengan suasana COVID yang ada sekarang ini. Jadi kami melihat 5 pemahaman itu dikerjakan di desa oleh ahli gizi yang ada di sana itu. Kemudian ada yang disebut yang penjamin mutunya, bisa poltekesnya, bisa perguruan tingginya, sehingga yang 5 ini jalan dengan baik. Penjamin mutu. Kita sudah siapkan skemanya. Kita sudah bicara dengan di Jawa Barat waktu itu bicara dengan teman-teman Jawa Barat, tapi belum dengan baik. Tapi hal-hal lain, misalnya kemarin itu pada waktu Pekan ASI, Pekan Menyusui sedunia, kita aktif ya. Dulu pernah kita melakukan Pekan ASI itu di semua kabupaten, kota, dan ibu kota provinsi serentak melakukan penyuluhan tentang pemberian ASI yang baik dan benar. Jadi ini selalu dilakukan, karena kita ingin membantu pemerintah untuk kemudian mencapai status gizi yang baik. Yang baik itu tentu tahu tidak stunting, tidak wasting, tidak underweight, dan tidak obesitas. Ini barangkali yang selalu kita jaga, dan kami kapanpun diminta itu siap, kita punya anggota. Yang saya sebut sebetulnya Mas Haji, kalau orang menyebutnya ada bonus demografi, kami juga dapat bonus demografi, di mana ada teman-teman yang usia sudah 58 tahun, 60 tahun, masih kuat, masih aktif, punya pengalaman, tetapi sudah menjadi pensiun. Ini kita manfaatkan betul. Kita punya cukup banyak, tiap tahun dia bertambah terus, dan mereka itu sangat aktif di berbagai kegiatan. Baik. Jadi banyak sekali ya pengalaman dan juga program-program yang ingin dicapai oleh Persagi di masa kepengurusan Bang Endros sampai tahun 2024 ini. Nah, selanjutnya Bang, ini kan kita soal asistensi ahli gizi gitu kan, dan kita juga semakin kesini semakin mudah sekali kita untuk mendapatkan informasi, baik untuk mendapatkan edukasi juga, dan kita itu seakan-akan sekarang itu tanpa batas untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Udah dengan ditambah kemajuan teknologi dan lain sebagainya, dan kita banyak sekali orang-orang yang belajar gizi dan kemudian dia jadi ahli gizi walaupun dia nggak sekolah atau dia hanya menempuh training gitu kan, training beberapa kali saja terus dia mengklaim dirinya itu sebagai ahli gizi. Nah, bagaimana
organisasi profesi ahli gizi ini mensikapi hal tersebut gitu Pak? Ada dua hal. Yang pertama kompetensi ya. Yang kedua formal. Kalau formalnya kan orang begitu dia lulusnya. Jadi yang disebut dengan ahli gizi itu adalah lulusan minimal D3 gizi, S1 gizi, S2 gizi, S3 gizi. Jadi itu secara formal, secara formal. Tetapi kalau kita teman-teman formal yang terdidik dari bangku perkuliahan, tidak mampu mengadaptasikan diri, tidak mampu menunjukkan bahwa pendidikan saya ini itu membuat saya punya kompetensi, maka jangan-jangan nanti akan tergerus teman-teman yang kuliah formal, mahasiswanya Mas Aji, mahasiswa teman-teman yang lain, kalian tidak punya identitas dan pemahaman ilmu yang kuat, dan mampu mengkomunikasikan ilmunya itu, mampu menerapkan ilmunya itu, mampu kemudian mensosialisasikan dan mengatakan siapa dia dan bagaimana ilmunya gitu. Kalau itu tidak bisa dilakukan dengan baik, maka sebetulnya kompetensi yang kedua akan diisi oleh orang lain. Siapa mereka? Adalah mereka yang belajar ilmu gizi, mungkin mendengar, mungkin membaca, mungkin menerapkan, tetapi kemudian mereka tahu tentang ilmu gizi itu. Walaupun kadang-kadang belum tentu sepenuhnya benar. Tetapi ketika mereka mampu mengkomunikasikan itu, maka sebetulnya orang awam menganggap bahwa inilah yang benar. Ketika orang awam menganggap ini benar, tidak ada pula dari teman-teman gizi yang baik pendidikan ini yang mengatakan yang paling benar, yang sebenarnya ini loh. Jadi kita hanya diam. Ketika ada hoax misalnya berlangsung, kita ada informasi yang belum tepat berlangsung, kita paling membaca dan tidak pernah kemudian memberikan pencerahan yang lebih baik kepada masyarakat. Sehingga di mana posisi daripada Persagi ya, Persagi tentu dia bertanggung jawab terhadap bagaimana meningkatkan kompetensi daripada anggotanya. Tetapi meningkatkan kompetensi dari anggotanya yang sesungguhnya benar-benar akan maju tergantung kepada anggotanya juga. Kita lihat ada anggota kita yang kemudian dia menonjol. Ada anggota kita yang biasa-biasa saja. Ada anggota kita yang terlambat. Kami minta sebetulnya teman-teman dia di gizi di daerah untuk kemudian mengidentifikasi IKP 25 SKP misalnya dalam 5 tahun. Baik Bang. Oke, untuk karena waktu juga sangat terbatas ini Bang. Jadi terakhir apa sih pesan dari Bang Ento selaku dari Ketua Organisasi Profesi Ahli Gizi untuk teman-teman ahli gizi yang ada di Indonesia ataupun teman-teman calon ahli gizi yang ada di Indonesia? Baik, makasih. Saya sebetulnya selalu mengatakan ada 5 hal yang ingin kita lakukan. Yang pertama, perkuat komunikasi. Komunikasi itu tidak saja antar ahli gizi, tapi juga antara ahli gizi dengan profesi lain, dan antara ahli gizi dengan stakeholders baik pemerintah maupun lembaga masyarakat. Jadi komunikasi menjadi satu fondasi yang perlu kita perkuat. Yang kedua, perkuat akuntabilitas. Akuntabilitas, orang percaya dengan apa yang kita kemukakan. Orang percaya dengan sosok kita. Sehingga seorang ahli gizi harusnya adalah menjadi sosok yang kemudian dipercaya, baik sebagai pemegang program kalau dia sedang pemegang program, baik sebagai dosen kalau dia sedang sebagai dosen, maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga dia akan menjadi panutan dalam soal akuntabilitas. Ya, yang ketiga, berikan kemampuan terbaik untuk masyarakat. Ini barangkali yang harus kita lakukan. Saya nggak tahu Mas Aji luar ini,
Saya pernah membuka yang disebut dengan pelatihan untuk guru-guru PAUD. Cukup banyak peminatnya. Ya. Saya pernah juga membuka dulu namanya tahun 1994 itu Dietitian Consent Program, DCP. Dietitian Consent Program. Karena apa? Memberikan penyuluhan kepada diabetes club, jantung club, stroke club, tapi dulu tahun 94-an gitu. Saya pernah membuka dulu sebelum ada internet segala. Jadi teman-teman yang mau buka melakukan apa namanya itu, membuat disertasi, membuat apa, dulu kirim ke saya maunya bukunya apa gitu. Nanti akan saya berikan, nanti akan saya carikan bukunya, saya fotokopi, saya kirim. Nanti bayar ongkos fotokopinya gitu. Ya, sebetulnya semua yang kita kerjakan itu adalah gunakan itu benefit untuk masyarakat dihitung. Ini barangkali. Sehingga kalau misalnya seperti itu, orang tidak lalu bertanya, ahli gizi bertambah, tapi kemudian juga masalah belum berkurang secara signifikan gitu. Jadi ini barangkali harus kita perkuat kita untuk kemudian yang ketiga itu untuk masyarakat. Yang keempat, saya nggak tahu ini benar atau tidak ya. Nah, tidak. Tetapi biasakan juga jangan ragu-ragu untuk mengatakan saya mengerjakan 1, 2, 3 gitu. Jadi biar orang juga tahu kalau kita itu bekerja gitu. Ya, yang kelima, yang itu tadi perkuat hubungan atau yang kita sebut dengan korsa antar ahli gizi. Jadi jangan antara ahli gizi itu kemudian yang satu ingin A, yang satu ingin B, bukannya diguyup, tetapi kemudian muncul friksi. Jadi 5 hal itu barangkali teman-teman satu bagian, dan ujungnya itu adalah bagaimana tingkatkan kompetensi, terus ambil pendidikan yang terbaik, dan jangan berhenti untuk kemudian mencari ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu menjadi dasar kita, filosofis kita untuk bekerja. Oke, baik. Terima kasih sekali Bang Etos atas kesempatannya, waktunya juga bisa hadir di sini dalam Leadership Talk by ISAGI. Di sini kita membahas terkait mau dibawa kemana organisasi profesi gizi, dan kita nantikan kiprah dari Bang Etos selanjutnya untuk membawa Persagi ini untuk lebih bisa mensejahterakan anggota, meningkatkan kompetensi anggota, dan juga lebih bisa mengayomi keseluruhan anggota, yaitu ahli gizi yang ada di Indonesia. Sangat menarik sekali perbincangan kita pada kali ini, dan saya Heri Sabta Aji ingin mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri untuk Leadership Talk episode kedua. Nantikan buat teman-teman di episode yang selanjutnya, kita akan banyak sekali akan mengundang berbagai macam tokoh gizi yang ada di Indonesia, dan kita akan belajar bagaimana sih kita menginspirasi mereka-mereka yang sudah memiliki banyak pengalaman di dunia gizi dan kepemimpinan yang ada di Indonesia. Dan harapannya buat teman-teman yang sudah nonton Leadership Talk ini bisa mengambil manfaat dan hikmahnya, dan juga bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan harapannya juga nantinya akan banyak sekali muncul ahli gizi muda, dan juga nanti yang bisa berkiprah lebih banyak lagi baik di pemerintah maupun di non-pemerintah. Terima kasih sekali Bang Etos atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya, karena COVID-19 ini ya. Jadi kita harus lebih bekerja lebih keras lagi karena adanya pandemi ini yang tidak biasa kita hadapi. Baik, terima kasih kawan gizi Indonesia yang telah join di Leadership Talk by ISAGI ini. Nantikan episode kita selanjutnya yang pasti akan lebih menarik dengan narasumber luar biasa lainnya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan podcast ini ke teman-teman agar bisa lebih bermanfaat dan menginspirasi. Leadership Talk by ISAGI menginspirasi negeri melalui profesi gizi. Baik, terima kasih Bang Etos. Terima kasih.